Terus dia cerita lah, iya kak, aku tuh disepelein sama masalah asmarasi, sama keluarga pacarnya kayak gitu. Terus udah gitu, ya tapi nggak tahu ya, aku dengar kakak ini aku terinspirasi, aku pasti bisa katanya. Jadi dia selain berkuliah di Unibi, aku juga punya usaha nih kecil-kecilan, dia bilang kayak gitu. Jadi pada saat itu dia jualan produk online kayak gitulah. Jadi aku akan buktikan kak, aku bisa menjadi orang sukses berkuliah di Unibi katanya gitu. Bu, aku mau nanya lagi nih. Boleh. Ada program beasiswa nggak sih atau bantuan yang ditawarkan ke mahasiswa gitu? Oke, di Unibi ada beasiswa. Suara mendekati keringan dan unik. Selamat pagi semuanya, kembali lagi bersama saya Anissa Nur Hidayah yang akan menjadi host kali ini. Nah, di sini saya akan kembali lagi merebut kursi Pak Bimo ya guys ya. Ya Bu ya, mohon maaf ya Bu. Nah, sekarang di sini tentu saja saya podcast tidak pernah sendiri ya guys ya. Nah, di sini saya bersama Ibu Nia. Halo. Nah, mungkin beberapa dari kita belum ada yang tahu ya siapa Ibu Nia ini. Ibu, boleh diperkenalkan dirinya Bu? Oke, halo, perkenalkan nama saya Nia. Saya di bagian tim PMB. PMB tuh. Nah, Ibu Nia ini dari tim PMB ya Bu. Sepertinya tim PMB ini terlihat sibuk sekali ya Bu di Unibi. Harus sibuk. Kalau nggak sibuk aneh rasanya. Iya juga ya, independen sekali ya Bu. Wah, cita-cita saya menjadi seperti Ibu. Ayo. Bisa ya Bu ya? Bisa, Nah, nggak ada yang nggak bisa. Jadi ya nggak bisa ya Betul. guys ya. Betul. Nah, kan aku tuh baru sekitar 1 tahunan ya Bu ya di kampus ini, masih semester 3 lah Bu ya. Aku tuh gitu kan. Nah, aku tuh penasaran nih Bu. Dan aku tuh penasaran ya, sejak kapan ya Unibi berdiri dan gimana tuh perjalanan sejarahnya gitu sampai saat ini gitu. Oke, Unibi itu berdiri udah lama ya. Kita Unibi berdiri dari tahun 2007. Dulu itu di Jalan Purnawarman nomor 36B Bandung. Kemudian kami pindah ke sini, ke Soekarno-Hatta. Sekitar 2016-an lah kami pindah. Jadi kan di sini udah representatif gedungnya, kemudian fasilitasnya lebih banyak pula. Ya lebih enak lah gitu. Jadi dari 2016 dipindah ke Soekarno-Hatta sini. Lebih asik kan tempatnya kan? Iya dong. Di sini kan lebih leluasa, lebih luas. Betul. Kita bisa lihat pemandangan gitu kan, gedung-gedung gitu kan ya, kita ada estetika tersendiri gitu di sini ya guys ya, perletakannya gitu kan. Nah Bu, aku tuh penasaran lagi nih Bu, kan banyak tuh universitas-universitas lain gitu selain Unibi gitu yang swasta tuh. Nah, apa aja tuh Bu yang membuat Unibi jadi unik gitu Bu dan berbeda dari universitas lain tuh Bu? Oke, sesuai dengan tagline Unibi nih, Be the Young Entrepreneur. Tentunya Unibi ini meng-create calon mahasiswanya itu nanti menjadi kreatif, inovatif, dan adaptif nih terhadap perkembangan zaman. Sekarang kan zaman itu berubah sangat cepat ya. Betul. Jadi kalau memang kita tidak adaptif dan inovatif, ya ketinggal gitu. Iya, Jadi makanya betul. sesuai dengan tagline-nya Unibi Be the Young Entrepreneur, jadi nanti lulusannya Unibi itu akan menjadi dididik akan menjadi mandiri sebagai seorang wira swasta. Betul, betul juga, pantasan aja ya Bu ya di tiap matkul saya juga, walaupun saya DKV gitu kan ya Bu, yang seni, anak seni gitu, semuanya tuh ada mata kuliah entrepreneurnya juga tuh. Oke. Mulai kayak bisnis-bisnisan gitu Oke. ya Bu ya. Mungkin ternyata karena itu juga ya Bu ya, karena Betul. tagline Unibi-nya juga ya Bu ya. Betul. Wah gitu guys ternyata. Nah terus Bu, fasilitas apa aja nih Bu yang tersedia gitu untuk mahasiswa buat mendukung kegiatan belajar yang akademik maupun non akademik gitu Bu? Oke, yang akademik banyak lah ya, tentunya ada lab seperti itu ya, kemudian lab komputer. Seperti ini nih, ini kan salah satu fasilitas dari Unibi juga. Betul. Di-provide oleh Unibi, kemudian untuk mendukung kegiatan mahasiswa juga ada basket, olahraga ya, basket, ada pencaksilat dan lain-lain. Jadi udah banyak deh fasilitas yang ada di Unibi. Betul. Ya, UKM-nya juga udah mulai banyak ya Udah Bu ya. banyak. Udah banyak, bukan hanya itu aja kayaknya. Wah, kalian juga kalau misalnya yang ahlinya di non akademik juga masih bisa ya Bu ya, untuk untuk dilatih juga gitu selama masih bisa kuliah gitu, sambil kuliah gitu ya Bu ya. Nah, Betul. Bu, aku mau nanya lagi nih. Boleh. Ada program beasiswa nggak sih atau bantuan yang ditawarkan ke mahasiswa gitu? Oke, di Unibi ada beasiswa, di antaranya ada KIP ya.
Ada KIP. Kemudian jalur prestasi juga ada, akademik dan non-akademik. Ya betul. Terus juga nanti sebagai seorang sudah menjadi mahasiswa nanti ada program RPM ya gitu di sini ya. Gitu. Jadi untuk beasiswa ada tersedia di Unibi. Tuh guys, jadi aman aja ya guys ya kalau misalnya kalian mau kuliah nanti juga ada bantuan juga dari Unibi juga masih bisa pakai KIP ya Bu ya? Masih Bisa pakai KIP di sini guys. Nah, terus Bu, kan kita tuh ada banyak tuh prodi di sini tuh ada lumayan lah, ada saya itu kayak saya DKV Ya. dan lain-lain kan Bu. Nah, apa aja tuh Bu jurusan atau prodi yang paling populer gitu Bu di Unibi gitu yang paling banyak diminati gitu? Oke. Di Unibi itu ada 7 program studi yang paling diminati. 7. Apa aja tuh Bu? Which is semuanya ya, program studi yang ada di Unibi Semuanya. ya. Populer ya. Populer sekali Iya, semuanya. diminati semuanya. Itu kan ada akuntansi, kemudian manajemen, ada ilmu komunikasi, kemudian ada DKV, kemudian DKV? Ya bahasanya di kafe. Oke, kemudian ada sistem informasi, informatika, dan psikologi. Sebetulnya sih tergantung minat dari siswa ya. Kami lihat sih sekarang sampai dengan sekarang tuh ya memang semua program studi yang ada di Unibi ini memang diminati dan populer seperti itu. Terlihat dari mahasiswanya yang Ya. semakin tiap tahun tuh semakin Minatnya banyak. makin banyak, betul. Makin banyak dan tiap tahun juga menambah terus ya Mbak jumlah mahasiswanya guys gitu kan ya. Nah kan pasti ya di bidang marketing tuh pasti promosi kemana-mana ya Bu ya, lewat media sosial, lewat dari pertemuan langsung gitu kan ya. Nah kan aku tuh waktu SMA tuh pernah tuh Bu ada yang dari universitas ke sekolah. Nah dari Unibi sendiri ada nggak tuh Bu kayak gitu? Dulu Unibi ke sekolah nggak? Ke sekolah Nisa nggak? Gak tau tuh saya juga lupa, kayaknya ada deh. Dan saya kayaknya nggak masuk. Tapi kecantol ke sini. Cantol ke sini untungnya tuh. Oke, nah Unibi itu sosialisasinya itu tadi ya dari media sosial juga, kemudian sosialisasi langsung ke sekolah juga melalui edufair biasanya. Jadi di sekolah itu nanti ada kegiatan pengenalan kampus. Jadi nanti kami datang ke sekolah, sosialisasi ke kelas seperti itu, mengenalkan program studi apa saja yang ada di Unibi, kemudian proses pembelajaran di sini seperti apa, kurikulumnya seperti apa, kemudian proses pendaftarannya juga seperti apa, seperti itu. Jadi sosialisasi kami lakukan ke sekolah-sekolah. Jadi kan biar deket ya, biar langsung berhadapan langsung nih, karena kan akan berbeda sih anak-anak itu mengetahui pure dari media sosial sama langsung bertemu sama kita gitu. Yang sudah tahu sistem Unibi gitu ya, Bu ya. Kalau di di sosial media kan cuma kayak covernya doang gitu yang cuma kita kan di sosial media wah kayaknya kayak gini nih kayak gitu. Nah diperjelas lagi sama kita dengan mengunjungi sekolah sepertinya ya Bu ya. Begitu, gitu guys. Ada nanti ke sekolah kalian nih. Ya, siapa tahu nanti ibunya datang ke sekolah kalian gitu kan ya. Iya, kalau misalnya memang belum ada, misalnya juga calling ke kami kan ke sini. Aja guys, calling Unibi ke sekolah aku dong. Nah, Unibi ke sekolah aku dong. Aku minat nih. Nah, halo. Aku diajak Nisa deh ke sana. Ayo, kita ke sekolah saya dulu. Boleh. Nah, kan Ibu waktu edufair tuh pasti bawa tim kan, pasti bawa tim lah buat promosi gitu kan. Nah, hal-hal lucu apa sih yang Ibu inget gitu waktu edufair tuh? Gitu. Banyak sih ya. Banyak. Setiap sekolah itu kan unik ya. Kami ketemu dengan beberapa siswa yang memang sangat-sangat unik lah ya. Ada yang memang pada saat kami presentasi ya ada yang tiduran, ada yang memang tidak memperhatikan, ada yang benar-benar fokus. Nah itulah tantangannya gitu kan buat kami tim PMB. Tapi it's okay, maksudnya dari semua hal yang terjadi itu ya kami ambil positifnya aja, karena gimana pun juga yang bisa dikontrol itu kan diri kita sendiri ya. Jadi anak-anak ya gimana kita nge-grab perhatian mereka. Ya gampang sih pendekatan ke anaknya, misalnya hanya ngobrol doang gitu. Kenapa kamu kurang tidur ya tadi malam kayak gitu. Tapi so far sih asik sih gitu, mereka juga responnya yang nggak jadi marah atau kayak gimana ya, jadi lebih ke ya kita sharing aja kayak gitu. Cuman hal yang unik pernah ya, satu saat kami ke daerah Lembang gitu, sekolah di Lembang kayak gitu. Ini sih salah satu siswanya mungkin lagi ada perasaan galau seperti gimana lah ya. Jadi ketika kami presentasi kelas nih kami nih. Iya, betul. Presentasi menjelaskan tentang Unibi, kemudian menjelaskan tentang PIB, seperti apa sih nanti mahasiswanya Unibi di
bina di PIB seperti itu ya. Jadi tidak hanya menjadi seorang pencari kerja, tapi dia juga akan menjadi pencipta kerja, lapangan kerja gitu, pembisnis lah kayak gitu. Bla bla bla, kami jelaskan segala macam. Udah gitu kebetulan aku tanya nih, dia duduk di paling depan kan, perempuan. Oke, kamu mau jadi apa nanti? Dia langsung nangis. Jadi dia nggak ngomong, dia langsung nangis. Lah, kok nangis? Aku kan kaget. Kok nangis ya? Panik, gitu ya. panik. Apa ya gitu kan? Terus gitu, lah kenapa nangis? Terus dia cerita lah, iya kak, aku tuh disepelein sama masalah asmarasi, sama keluarga pacarnya kayak gitu. Terus udah gitu, ya tapi nggak tahu ya, aku dengar kakak ini aku terinspirasi, aku pasti bisa katanya. Jadi dia selain berkuliah di Unibi, aku juga punya usaha nih kecil-kecilan, dia bilang kayak gitu. Jadi pada saat itu dia jualan produk online kayak gitulah. Jadi aku akan buktikan kak, aku bisa menjadi orang sukses berkuliah di Unibi katanya gitu. Aku akan buktikan kepada calon keluarga pacarku bahwa aku bisa sukses. Tuh, Good. Jadi itu menarik sih ya, walaupun memang ya momennya mungkin pas aja kan di situ kan. Cuman kan ya ada hal yang memang dia tangkap pada saat kami menjelaskan tentang Unibi dan PIB di situ kayak gitu. Menginspirasi sekali sepertinya ya Bu ya. Wah, aku juga jadi tersepet saya juga seperti itu. Masuk Unibi, dengar PIB jadi kayak aduh, boleh nih enak banget. Terus Bu, pesan-pesan untuk calon-calon mahasiswa gitu yang biasa masih bingung gitu buat masuk ke Unibi gitu. Apa tuh pesan? Oke, pengalaman nih ya, kami datang ke sekolah-sekolah, kemudian ngobrol nih sama anak-anak, apa sih yang menjadi pertimbangan utama kalian untuk tidak lanjut ke universitas atau enggak untuk lanjut? Yang utama yang mereka katakan adalah biaya. Iya, itu pasti sih, soalnya banyak yang agak kurang juga. Iya, betul. Nah, terus tentunya kan biaya tidak hanya biaya pendidikan ya. Maksudnya kan ada biaya untuk kehidupan sehari-hari, seperti itu kan kayak transportasi dan lain-lain kayak gitu. Kayak modal kita kan sebagai mahasiswa kan kayak mungkin seperti perangkat, itu kan seperti udah pasti kan Bu ya, kayak handphone, laptop, itu yang udah pasti kan Bu, yang pasti kita butuhkan dan itu yang paling membebani mungkin ya. Pesannya apa tuh Bu? Ya, nah itu yang pertama kan biaya yang mereka pertimbangan utamanya. Kemudian yang keduanya, apa sih tujuan setelah kuliah? Apa sih tujuan selanjutnya lah setelah kalian berkuliah? Tentunya kan mendapatkan pekerjaan, mendapatkan penghasilan seperti itu. Itu sih yang pasti mah. Ya apalagi ya tujuannya kalau bukan masalah penghasilan kan? Iya betul. Jadi, nah dari kesemuanya kebimbangan yang ada itu ya jawabannya di Unibi gitu. Nah di Unibi ini tentunya biaya terjangkau, kemudian seperti itu biaya terjangkau, kemudian dari lokasi juga ya. Di Soekarno-Hatta kan banyak lah transportasi yang memang mengarah ke sini lebih gampang, lebih mudah untuk jalur transportasinya. Betul, ya. lebih mudah. Kemudian kalau misalnya pos-posnya juga dekat, di sini kan ada yang banyak itu di Cidurian murah gitu kan, di belakang gitu. Iya, terjangkau lah ya dari sisi biaya hidupnya juga gitu. Kemudian dari sisi itu tadi kalau memang misalnya nanti selanjutnya setelah berkuliah ini akan bekerja mendapatkan penghasilan, itu tadi bidang entrepreneur. Jadi berkuliah di Unibi ya kalian dibekali ilmu seperti apa sih, bagaimana sih menjadi entrepreneur gitu, bagaimana membuka peluang dan bermanfaat untuk sekelilingnya kalian. Langsung gitu. Dipraktekkan ya Bu, langsung dicontohkan, dipraktekkan gitu kan langsung sama ibu Nia juga kan. Dipraktekkan gitu oleh orang-orang PIB. Kan kita diajarkan entrepreneur juga ya Bu ya di sini gitu kan, langsung praktekkan gitu kan. Jadi kita juga dapat cuan. Iya. Masih bisa dapat cuan sambil kuliah, betul kan? Betul kan. Nah, terus gimana nih Bu cara calon mahasiswa nih buat dapat info-infonya nih, buat dapat info gimana cara daftar kita gitu kan ya Bu ya? Oke, langsung aja sih kalian bisa kepoin di pmb.unibi.ac.id. Di situ ada informasi terkait tentang pendaftaran, prosedurnya seperti apa, persyaratannya seperti apa. Kemudian kalaupun tidak ada di IG-nya PMB Unibi, di situ juga kami selalu update tentang proses pendaftaran, pembukaan gelombang dan lain sebagainya gitu. Dan buruan nih, kita kan
buka untuk gelombang pertama itu di tanggal 7 Januari. 7 Januari, catat tanggalnya. 7 Januari sampai dengan bulan Mei. Nah, ada program spesial nih untuk kalian yang memang mendaftar dan melakukan pembayaran di bulan gelombang pertama itu, bulan Januari sampai dengan bulan Mei, itu kalian akan mendapatkan potongan diskon menarik 50%. Wah, Ayo, langsung kapan lagi 50% kapan langsung lagi? 50% coba itu. langsung 50%. Langsung 50%. Jadi buruan kalian datangin saja akses pmb.unibi.ac.id, kemudian lakukan pendaftaran, isi formulir dan lapor pembayaran. Sudah 50% loh lumayan. Lumayan tuh 50% Sangat dari... lumayan sih. Sangat banget, Bu. Aku waktu itu juga pengen. Aku juga pengen. Aku aja yang udah masuk pengen gitu. Apalagi kalian gitu kan. Nah, makanya kan, wah, menarik sekali ya Ibu ya materi hari ini. Wah, ini agen marketingnya sangat ahli ya guys. Harus saya. Harus ya Bu ya. Iya. Kapan lagi gitu kan sama saya gitu Iya. di sini ya untuk mengambil alih kursi Pak Bimo ya. Nemenin saya ya Bu ya. Oke. Siap lah. Oke, mungkin segini aja ya guys ya untuk konten hari ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menemani saya Ibu. Oke, sama-sama. Dadah.